sahabat Scripture Indonesia, selamat sore Bapak Ibu terkasih. Apa kabar di sore hari ini, di hari Jumat, tanggal 22 September 2023. Saya, Restu Santoso, kembali hadir menyapa Bapak dan Ibu selama 1 jam ke depan di dalam program kami Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Topik sore hari ini sungguh menarik Ibu Bapak, karena kita akan bersama-sama berbicara mengenai fenomena child free dalam perspektif Kristen. Dan kita akan ditemani oleh narasumber kita, Ibu Dr. Kandidat Herawati Master Teologi. Beliau adalah dosen dan juga konselor Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Selamat sore Ibu Hera. Selamat sore Bu Restu, selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Kabar baik ya Bu? Baik. Ya, Pak, terima kasih loh Ibu Hera sudah mau meluangkan waktunya menjadi narasumber untuk program kami. Terima kasih. Ya, makasih juga undangannya. Terima kasih. Baik, para sahabat Scripture Union Indonesia, child free. Ini sebuah fenomena yang akhir-akhir ini sering sekali kita dengar atau kita baca di media sosial, yang menunjukkan pada perilaku beberapa pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam rumah tangga mereka. Apa alasan mereka untuk memilih child free? Lalu bagaimana pandangan Alkitab tentang child free ini? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Di Kejadian pasal 1 ayat 28. Nah, sahabat Scripture Reunion Indonesia, bersama dengan narasumber hebat kita, Ibu Hera, kita akan ditolong untuk melihat, mengenal, sekaligus memahami apa itu fenomena child free di dalam perspektif Kristen. Sebelum kita mulai obrolan kita dan pemaparan materi yang sangat hebat dari narasumber kita, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa Ibu Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau satukan kami di dalam kegiatan via Zoom ini. Kami ingin mengenal fenomena yang begitu mengkhawatirkan dalam kehidupan kami. Child free. Apakah ini berbenturan dengan firman-Mu di Kejadian pasal 1 ayat 28? Perintah-Mu kepada kami untuk beranak cucu dan penuh bumi. Hari ini kami akan belajar, kami mencoba memahami dari sudut pandang firman Tuhan dan sudut pandang Kristen. Tuhan, berkata-katalah melalui narasumber kami, Ibu Herawati, agar kami semakin memahami, terutama untuk pertumbuhan iman kami. Di dalam Kristus yang memampukan kami untuk lebih memahami. Amin. Ibu Hera, sesi pertama ini kami serahkan kepada Ibu untuk memaparkan topik atau tema di sore hari ini. Silahkan Ibu Hera. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kepada Scripture Union yang sudah mengundang saya ya pada malam hari ini. Saya cuma punya waktu 30-40 menit. Jadi kita langsung saja. Ya, saya mohon izin untuk share screen ya. Hari ini kita akan membahas satu topik yaitu child free dalam perspektif Kristen. Child free itu apa? Apakah sama dengan orang yang nggak punya anak? Ini saya membedakan ya antara child free dengan childless. Kalau child free itu adalah suatu pilihan sadar untuk tidak memiliki anak. Jadi ada satu bukan karena keadaan yang memaksa, tetapi ini adalah pilihan dari pasangan atau individu untuk tidak memiliki anak. Sedangkan kita juga melihat ada orang-orang yang tidak memiliki anak itu sebenarnya bukan child free, tetapi mereka adalah childless. Nah, childless itu tidak memiliki anak karena keadaan apa, misalnya karena kesuburan begitu ya, sudah mencoba ini itu, tetapi Tuhan nggak kasih juga anak begitu ya. Yang seperti ini tidak kita kategorikan sebagai child free. Lalu juga ada juga yang masalah kesehatan gitu ya. Ada beberapa sindroma, apakah itu kelainan darah atau kelainan dengan organ reproduksi begitu yang tidak memungkinkan individu itu anak. Salah satu contohnya itu adalah ini ya apa
sindroma antifosfolipid atau mungkin yang sering disebut sebagai APS itu ya. Nah, ini membuat wanita itu terus-menerus keguguran begitu ya. Karena ketika janin itu tumbuh di dalam rahim, itu akan meresponi sebagai ini tuh ada satu benda asing yang mungkin bisa dikatakan membahayakan gitu ya, sehingga secara otomatis tubuh itu akan mengeluarkan antibodi untuk menyerang janin yang sebenarnya dinantikan oleh orang tuanya ini ya, dan ini memunculkan individu itu akan terus-menerus keguguran begitu ya. Ini berbeda dengan masalah kesuburan, dia bukan nggak subur, dia bisa hamil tetapi anaknya itu nggak pernah bisa bertahan sampai lahir begitu ya. Saya pernah punya satu teman yang demikian begitu, dan salah satu treatmentnya itu dia setiap hari mesti disuntik begitu ya, supaya menetralkan antibodi yang diproduksi itu. Akhirnya anaknya lahir 9 bulan ya, itu menjadi satu anak yang mahal sekali gitu, karena setiap hari ada suntikan-suntikan yang harus diberikan kepada ibunya sampai bertahan ya. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak termasuk sebagai child free ya, tetapi childless. Mengapa kok kita itu concern mengenai child free? Apakah banyak orang yang memilih untuk child free? Ya, jujur aja saya nggak punya data tentang child free ya. Tapi saya memperhatikan tren kelahiran baik di dunia maupun di Indonesia itu terus menurun ya. Ini kita melihat ya, ini saya ambil dari litbangnya Media Indonesia. Dia ambil ada yang bahannya itu dari WHO begitu ya. Ada dari beberapa riset yang ini angka kelahiran dari 2018 sampai 2021 itu terus menurun ya. Persentase penurunannya itu semakin naik 1,13%. Ini adalah secara global. Kalau kita melihat di Indonesia, ternyata orang Indonesia yang katanya ini komunal, senang anak begitu ya, ternyata juga turun gitu. Dari 19,53 sampai 17,75. Ini tren sampai tahun 2019. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini gara-gara COVID gitu ya, karena data ini adalah data sebelum COVID ya, menunjukkan tren yang terus menurun. Apakah ini karena child free? Kita nggak tahu. Ada datanya. Apalagi kalau di Indonesia ini kan masyarakat yang komunal ya, budaya untuk kebersamaan itu kuat gitu. Dan salah satu nilai yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia itu adalah memiliki anak. Sehingga kalau orang itu tidak punya anak, seringkali dia mendapatkan stigma. Apalagi kalau dia itu memilih child free. Nah, ini menjadi suatu masalah ya. Tetapi dengan berkembangnya media sosial, dunia digital yang begitu masif ya, batas-batas antara dunia komunal dan individual itu semakin lama itu semakin hilang ya. Apalagi dengan munculnya beberapa selebriti yang secara terang-terangan itu mengatakan bahwa dia memilih child free. Dan Anda tahu sendiri ya bagaimana dampak apa yang dipaparkan di media sosial secara terus-menerus, bahkan oleh orang-orang yang signifikan di mata masyarakat itu memberikan suatu keberanian untuk mengambil suatu tindakan yang bahkan itu oleh budaya kita sebenarnya bisa kita katakan itu tidak diinginkan atau bahkan mungkin dimusuhi begitu ya. Ini saya munculkan satu data lagi, persentase kebahagiaan tidak mempunyai anak. Jadi ini ada suatu penelitian yang membedakan orang yang punya anak dan orang yang tidak punya anak itu mana lebih bahagia gitu ya. Ini ada 10 besar negara-negara. Amerika Serikat itu yang paling tinggi. 12% orang yang tidak punya anak itu 12% lebih bahagia dibandingkan dengan yang tidak punya anak ya. Ini ada negara-negara Irlandia, Yunani, Inggris, Selandia Baru, lain-lain ya, Swiss, Polandia, Australia, Denmark, Belanda, Indonesia nggak ada. Ya. Dugaan saya, ya ada dua kemungkinan ya, bisa jadi seperti yang tadi saya katakan, budaya kita itu menopang orang-orang itu pengen punya anak gitu ya, karena ada stigma-stigma itu. Atau yang kedua karena memang nggak ada datanya. Risetnya nggak dilakukan di sini gitu ya, ya kita nggak tahu. Tetapi satu hal yang kita lihat angka penurunan angka kelahiran ini semakin lama itu semakin nyata, dan saya percaya meskipun bukan satu-satunya, salah satunya itu adalah masalah child free.
Lalu apa kata firman Tuhan kalau kita bicara tentang perspektif Alkitab ya? Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Restu dan juga ada di dalam publikasi kita gitu ya, bahwa satu ayat yang sangat jelas membicarakan mengenai keinginan Tuhan agar kita itu memiliki anak itu ada di Kejadian 1 ayat 28 ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, saya punya, kalau kita baca ini kan jelas sekali gitu ya, apa yang Tuhan inginkan. Dan firman ini disampaikan segera setelah manusia itu diciptakan. Firman pertama, perintah pertama yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia ketika manusia itu sudah diciptakan adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Ya. Dan memenuhi bumi dan menaklukkan itu, berkuasa atas seluruh ciptaan. Saya punya asumsi bahwa kita yang ada di sini, ketika kita menggumulkan masalah child free ini adalah orang-orang yang mau taat, ya, bukan orang-orang yang mau apa namanya terserah apa kata firman Tuhan begitu ya. Judulnya aja dalam perspektif Kristen begitu ya. Jadi saya punya asumsi bahwa kita ini adalah orang-orang yang mau taat, tetapi konteks hidup itu membuat kita bergumul. Apakah aku itu harus child free? Nah, ini yang akan menjadi bahan diskusi kita ya. Nah, kalau kita bagi dua gitu ya, ayat yang tadi gitu ya, Kejadian 1 ayat 28, ini saya bagi satu bagian, katakanlah ini 28a begitu ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Lalu bagian yang kedua, 28b-nya itu adalah dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan lain sebagainya. Kalau kita bagi seperti ini, bagian yang A ini, kalau kita adalah orang-orang yang taat, itu sudah jelas ya. Message-nya itu sangat jelas, sangat enggak ada apa basa-basi begitu ya, adalah no child free bagian yang ini. Tetapi kalau kita bicara bagian yang ini, bagian yang kedua, menaklukkan bumi, berkuasa atas ikan, atas burung dan lain sebagainya, intinya adalah berkuasa atas alam. Kalaupun kita taat, seringkali ada masalah berkaitan dengan kontekstualisasinya. Bagaimana dengan konteks hidupku yang seperti ini? Apakah child free itu adalah menentang, menaklukkan bumi, atau justru child free itu adalah mendukung bagian dari tanggung jawabku untuk menaklukkan bumi? Nah, bagian ini yang akan kita pelajari secara lebih mendalam ya di dalam pemaparan kita hari ini. Nah, saya mencoba mengumpulkan mengapa orang-orang itu memilih child free. Ini saya kumpulkan dari beberapa bacaan dan juga saya tambahkan dengan beberapa orang, anak pasangan-pasangan muda atau orang tua yang mengeluh kepada saya begitu ya. Saya seorang konselor, jadi saya punya stok banyak tentang keluhan-keluhan begitu ya. Mengapa kok mereka itu memilih child free? Nah, ini saya coba paparkan di sini ya. Yang pertama itu berkaitan dengan panggilan. Misalnya orang-orang yang mau full time melayani begitu. Nah dia mendedikasikan waktunya begitu ya untuk mempelajari firman Tuhan, mengajar, mungkin bepergian kemana-mana gitu ya. Orang-orang yang menjadi misionaris yang mungkin akan masuk ke daerah-daerah yang berbahaya begitu, sehingga berpikir aku tuh mesti child free gitu, karena kalau aku punya anak, kasihan anak ini bagaimana sekolahnya, bagaimana nanti dia tumbuh karena ketemunya dengan masyarakat yang mungkin bahkan tidak suka atau menyerang mereka seperti itu ya, sehingga itu menjadi suatu pilihan. Atau tidak harus berkaitan dengan kekristenan ya, tetapi juga orang-orang yang punya misi khusus, misalnya orang-orang yang merasakan panggilan itu menjadi pemberantas narkoba begitu ya. Dia tahu apa yang dihadapi, ini gembong-gembong narkoba yang akan menghalalkan segala cara yang untuk meluluskan apa yang mereka mau begitu ya, sehingga keluarga apalagi anak itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Berkaitan dengan panggilan itu dia memilih untuk child free. Lalu ada yang lain ya, masalah kesehatan. Kalau tadi di depan itu saya katakan masalah kesehatan itu berkaitan dengan memang nggak bisa punya anak, tetapi ada masalah kesehatan yang sebenarnya itu dia bisa punya anak.
dengan kondisi kesehatan itu, tetapi ada resikonya, ya. Misalnya penyakit yang diturunkan, ya. Salah satu contohnya misalnya talasemia, begitu ya. Kalau papa, mamanya ini talasemia, sudah pasti anaknya itu talasemia, gitu ya. Kalau mungkin apa namanya yang satu ini talasemianya mayor, begitu ya. Kemungkinan ini anak ini akan talasemia juga, gitu ya. Nah, ini orang tua dengan penyakit keturunan seperti ini tuh mikir sekali. Kalau misalnya apa namanya aku punya anak ini akan jadi bagaimana gitu. Jadi ada satu pergumulan apa sebaiknya child free saja, atau bisa jadi resiko pada ibu. Misalnya ibu itu punya penyakit tekanan darah tinggi yang parah begitu ya, atau mungkin penyakit jantung atau penyakit lain begitu yang berbahaya kalau dia melahirkan. Ini keluarga-keluarga yang demikian ini akan bergumul. Kalau kita memaksakan punya anak, ibu ini bisa jadi akan meninggal. Ya, yes, kita mungkin bertemu ya dalam banyak hal ya, kasus-kasus yang kita temui di gereja atau di komunitas kita gitu ya. Ibu melahirkan, anaknya mati. Papanya ini bingung mau happy atau mau sedih gitu ya. Anak ini mungkin juga jadi sulit sekali gitu ya. Karena secara tidak sadar begitu ya, di bawah sadar gitu, mungkin papa atau keluarga besar gitu ya, atau mungkin keluarganya mama ini akan menyalahkan dia gitu ya, gara-gara dia lahir mama itu mati gitu ya. Kalau penyakit itu sudah disadari dari awal, seringkali keluarga ini akan berkaitan dengan child free ini, mau punya anak apa enggak gitu ya. Ini menjadi satu masalah kesehatan yang menjadi bahan pergumulan. Lalu juga ada masalah-masalah yang sebenarnya ini berkaitan dengan psikologis ya. Takut tidak dapat menjadi orang tua yang baik. Anak-anak, pasangan-pasangan, orang-orang muda yang tumbuh dalam keluarga yang dysfunction itu seringkali akan takut gitu untuk punya anak. Ya. Aduh, papanya kasar gitu ya, mama papa ini bertengkar terus, atau mungkin bercerai, atau mungkin abusive gitu ya. Ini membuat takut gitu. Ini kayaknya aku nggak punya model contoh tentang berkeluarga yang baik itu seperti apa. Bagaimana nanti aku membesarkan anak-anakku? Kemungkinan besar ya aku akan sama orang tuaku ini gitu. Kasihan anakku ini kan. Nah, mereka mulai berpikir untuk sudahlah, aku udah usah punya anak aja daripada aku menghasilkan generasi yang parah gitu, yang menyedihkan kayak aku begitu ya. Nah, ini menjadi satu poin pergumulan, ketakutan untuk tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Atau mungkin khawatir dengan situasi kondisi saat ini, macam-macam ini ya, apakah itu krisis ekonomi, apakah itu mungkin kalau saya dengerin itu macam-macam alasannya ya, ada yang masalah pencemaran lingkungan hidup, masalah negara yang nggak damai gitu ya, macam-macam. Saya juga pernah punya pergumulan berkaitan dengan situasi kondisi ini ya, pada masa-masa waktu itu ya, pilpres yang tahun lalu itu, suasana antar golongan ini friksi antar golongan itu sangat kuat gitu ya. Sampai saya nggak berani memasukkan anak saya di perguruan tinggi negeri gitu ya. Karena aduh, ini anak saya diapain nanti kalau di sana begitu ya. Ini karena masalah situasi kondisi ya. Nah, kalau yang kita bicarakan di sini adalah berkaitan dengan memikirkan tentang child free. Nah, lalu juga mungkin masalah ekonomi. Ini hidup berdua aja udah berat gitu ya. Bagaimana ini nanti apa namanya ditambah lagi satu? Ya kalau satu gitu ya. Kalau tiga atau lima, waduh gitu ya. Ini menjadi satu pergumulan tersendiri. Bisa juga karena masalah karakter. Apakah karakter dirinya atau karakter pasangannya? Aku ini kalau ngomong itu kasar gitu ya. Suamiku ini sukanya itu main pukul misalnya gitu ya. Jadi kalau punya anak bagaimana gitu ya? Ini menjadi satu kekhawatiran gitu ya. Kayaknya mending nggak usah punya anak. Kira-kira pikiran mereka seperti itu. Lalu ada juga yang problemnya itu masalah karir. Ya, yang fokus kepada karir atau studi gitu ya. Aduh, ini kalau yang studi begitu ya, bikin paper, begitu ngerjain tugas-tugas, ada anak yang rewel, aduh, terus tanpa anak aja sudah pusing gitu, apalagi dengan apa tambahan adanya anak gitu. Atau mungkin masalah karir. Ini karirku ini akan aku bisa fokus nih kalau aku nggak punya anak gitu ya. Aku juga sering bepergian keluar kota, keluar negeri begitu ya. Apa jadinya kalau ada anak? Nah, karena nggak ada anak ini kayaknya menjadi satu pilihan yang menurut mereka ini satu pilihan yang
bertanggung jawab begitu ya, daripada anaknya di rumah keleleran gitu ya. Mending ya sudah, karena aku mau fokus ke studi atau karirku, mending nggak punya anak gitu ya. Atau ada juga yang spiritnya itu adalah feminisme. Nah, dengan feminisme ini mereka berpendapat bahwa wanita itu punya otoritas atas tubuh dan juga jalan hidupnya. Jadi ada pandangan kalau punya anak itu bikin tubuh itu jadi tidak bagus gitu ya. Nah, supaya tubuhnya tetap bagus, nah apa namanya tidak usah punya anak gitu ya. Nah, karena dia merasa punya otoritas atas tubuhnya, ya jadi tidak usahlah punya anak itu boleh-boleh aja. Itu pilihanku begitu ya. Jalan hidupnya aku mau milih berkarir atau aku mau milih cuman berdua aja ini sama suamiku bisa keliling-keliling dunia begitu ya. Nggak perlu mikirin biaya sekolah, nggak perlu mikirin apa-apa, kami bisa happy happy berdua begitu ya. Nah ini gerakan feminisme itu salah satunya adalah memberikan suatu pemahaman bahwa wanita itu punya otoritas atas tubuh dan juga jalan hidupnya. Lalu ada alasan-alasan lain itu misalnya nggak suka anak. Ada ya orang-orang itu yang nggak suka anak gitu ya, atau mungkin juga anak-anak yang nggak suka sama dia gitu ya, jadi nggak bisa deket sama dia gitu. Kalau anak-anak itu mendekat, nah ya dia mungkin anak itu nggak mau deket-deket sama dia, dia mendekat anaknya pergi gitu ya. Atau kalau dengar anak berceloteh begitu ya, kita mungkin sebagian dari kita itu akan seneng, ketawa, lucu, gemes gitu ya. Tapi ada orang-orang yang ini anak-anak kecil ini mengganggu aja gitu ya, annoying anak-anak ini, nggak suka dengan anak-anak itu pun berceloteh yang kita anggap lucu gitu ya. Belum lagi kalau dia rewel atau mungkin tantrum begitu, waduh udah lebih lagi gitu ya. Udahlah, nggak usah ada anak-anak daripada seperti itu di rumahku gitu ya. Mending nggak usah punya anak. Ya. Ada juga yang punya pikiran adopsi aja. Populasi itu udah banyak. Ya, jadi rawat aja yang sudah ada, nggak usah punya anak sendiri. Gitu ya. Nah, dari sekian banyak alasan yang coba saya kumpulkan ini, saya membagi di dalam 3 kelompok. Ya. Kelompok yang ini itu bicara tentang panggilan, kelompok yang kedua ini bicara tentang kekhawatiran, dan kelompok yang ketiga ini bicara tentang rasa berhak. Ya, rasa berhak, ini hidupku, ini tubuhku, aku boleh lakukan apa yang aku mau. Ya. Nah, kalau yang bagian yang ini tidak suka anak ini mungkin bisa antara kekhawatiran atau rasa berhak gitu ya. Dia bisa berkata, aduh ini nek punya anak bagaimana ini, aku aja nggak suka sama anak gitu ya, ada kekhawatiran. Tapi bisa juga dia berpikir, nggak usah lah, apa namanya daripada repot gitu ya. Aku berhak untuk menentukan hidupku sendiri gitu. Nah, ini yang adopsi ini juga bisa bisa tiga-tiganya gitu ya. Apa bisa ada orang-orang yang punya panggilan gitu ya untuk me, apa, melayani anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya seperti itu. Tetapi bisa juga dia karena dia nggak mau ya tadi gitu ya. Biasanya karena daripada tubuhku rusak gitu ya. Apa namanya mending kayak gini. Atau mungkin ada yang bahkan itu di custom gitu ya. Adopsinya itu di custom. Kalau bayi itu kan repot gitu ya. Jadi punya ngadopsinya yang agak gedean gitu ya. Jadi yang nggak usah bangun malam-malam gitu ya. Waduh, ini punya anak pun bisa di apa namanya di adjust gitu ya, kayak profile sosial media aja gitu ya. Kita bisa adjust sesuai dengan yang kita mau. Nah, mari kita mencoba melihat lebih mendalam lagi gitu ya. Ada apa sih di balik child free ini? Saya melihat ada 3 hal ya. Yang pertama ini adalah alasan yang bertanggung jawab. Yang kedua itu adalah masalah psikologis, dan yang ketiga itu adalah masalah kerohanian. Masalah alasan yang bertanggung jawab ini dikaitkan dengan tadi gitu ya, apa namanya, dengan aku memilih untuk child free, aku bisa lebih menguasai bumi, lebih bisa menaklukkan bumi gitu ya, berkaitan dengan yang seperti itu. Ada masalah-masalah yang sebenarnya itu berkaitan dengan hal-hal psikologis ya, seperti tadi ya ketakutan-ketakutan begitu ya, atau mungkin masalah kemarahan dengan orang tua, relasi yang nggak beres sehingga takut punya anak begitu ya, atau masalah-masalah kerohanian yaitu yang apa namanya berpikir ini tuh hidupku, aku berhak melakukan apa yang aku mau gitu ya. Kita akan coba lihat lebih detail ya. Saya berikan beberapa poin untuk kita bisa menguji hati kita. Nah,
berkaitan dengan pergumulan child free ini. Yang pertama, ini saya berikan beberapa poin ya. Yang pertama, keinginan Tuhan. Seberapa penting sih keinginan Tuhan itu bagi aku? Ketika kita menggumulkan tentang child free, seringkali yang terpikir itu adalah hitung-hitungan di atas kertas gitu ya. Ini gaji sekian gitu ya, dipakai untuk transport, untuk makan, untuk apa berdua, sewa rumah apa sekian. Sisanya cuma sekian, tidak cukup ini buat apa namanya tambah anak gitu ya. Itu hitung-hitungan di atas kertas ya. Atau mungkin kita mikir, aduh ini apa namanya istriku ini tensinya tinggi banget gitu ya. Nanti kalau misalnya dia melahirkan bagaimana resikonya? Udahlah mending nggak usah gitu ya. Itu hitung-hitungan di atas kertas. Nah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita mesti mikir gitu ya. Keinginan Tuhan itu seberapa penting sih bagi aku? Tadi kita sudah membahas di depan bahwa Tuhan itu menginginkan kita itu punya anak. Kita itu generasi yang takut akan Tuhan ini ada penerusnya, diteruskan begitu ya. Ini satu pesan yang jelas dan bahkan disampaikan di awal ketika manusia itu baru pertama kali diciptakan. Ini adalah tugasmu, ini yang harus kamu lakukan. Gitu ya. Itu tuh seberapa penting bagi kamu. Kalau itu nggak penting, kita lebih mementingkan apa yang kita hitung di atas kertas, ya pembicaraan kita ini tidak ada gunanya ya mungkin ya udah sampai di sini aja gitu kan ya mau ngapain gitu ya karena kita mau kita sendiri gitu ya. Nah, tetapi kembali lagi kepada yang saya sampaikan di depan, saya punya asumsi bahwa kita yang berkumpul di sini ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi kita bergumul dengan konteks bagaimana ini aku bertanggung jawab dengan menguasai bumi, menaklukkan itu, apakah harus punya anak atau harus child free, kira-kira seperti itu ya. Lalu yang kedua mengenai panggilan, uh, mungkin kita perlu bertanya kembali gitu ya, benarkah ini tuh panggilan Tuhan atau sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah suatu tempat sembunyi, lari dari realita. Saya melayani di sekolah teologi ya. Jadi saya bertemu dengan banyak sekali anak-anak itu yang ketika kita tanya kenapa masuk ke sini, bicara tentang panggilan. Ya. Nah, tetapi saya menyadari bukan hanya mahasiswa STTRI ya, tetapi juga saya punya banyak klien di luar gitu ya, dari STT atau hamba Tuhan dari tempat yang lain begitu ya. Mereka berbicara tentang panggilan. Tetapi ketika kami bicara lebih dalam, seringkali kami menemukan, ternyata bukan panggilan loh ini. Ini tuh kabur sebenarnya, lari dari realita. Misalnya bisnis yang bangkrut katakanlah ya, dan banyak ya orang yang masuk sekolah teologi ya karena bisnisnya bangkrut begitu ya. Saya tidak menganggap tidak mungkin Tuhan itu bekerja melalui kebangkrutan untuk memanggil kita begitu ya. Tetapi seringkali tantangan yang begitu sulit ini membuat kita udahlah taruh aja gitu ya. Aku masuk ke sekolah teologi ya dan kita merasa ini adalah memberikan diri kepada Tuhan. Ini adalah panggilan Tuhan. Hati-hati, hal-hal rohani itu seringkali menjadi satu perangkap membuat kita berpikir kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi seringkali bukan seperti itu. Ya, keluarga berantakan, begitu ya, males kerja, gitu ya, tinggalin aja, masuk ke sekolah teologi atau masuk ke dalam pekerjaan Tuhan dengan pakai label panggilan. Ketika kita bicara panggilan, semua orang akan mendukung, bahkan mungkin kasih dana supaya kita bisa sekolah, begitu ya. Tetapi cek kembali, benarkah ini tuh panggilan? Atau ini tuh sebenarnya adalah tempat sembunyi, lari dari realita? Dan pertanyaan kedua yang kita mau tanyakan, apakah panggilan ini harus disertai dengan child free? Ini menjadi satu hal yang jangan tanya ke saya gitu ya, tanya kepada diri sendiri gitu ya, karena ini adalah pergumulan Anda dengan Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, yang berkaitan dengan tadi ya masalah kesehatan, masalah tadi ya takut nggak bisa parenting, nggak bisa melayani anak gitu ya. Saya bagi dua gitu ya. Yang pertama ini berkaitan dengan upaya yang kita sudah lakukan. Yang kedua ini berkaitan dengan kekhawatiran. Ya. Apakah kita itu sudah melakukan upaya terbaik sesuai dengan konteks kita? Ya, kita itu konteks hidupnya itu berbeda-beda gitu ya. Ada orang-orang itu yang uangnya itu nggak ada
habisnya gitu ya. Mau dipakai buat apapun itu ada tinggal ngambil aja lah, besok sudah masuk lagi 2 kali lipat begitu ya. Jadi orang-orang seperti ini begitu ya, kalau misalnya ada masalah kesuburan, mungkin dia bisa mencari alternatif terbaik untuk bisa melahirkan anak. Apakah itu dengan bayi tabung gitu ya, ataukah mungkin penemuan-penemuan yang terbaru itu apa dia bisa lakukan gitu ya. Tetapi tidak semua dari kita itu diberkati seperti itu ya. Ada dari kita yang untuk hidup sehari-hari aja udah susah gitu ya. 1 bulan bisa nabung 100-200 ribu itu sudah puji Tuhan begitu ya. Saya sangat percaya kalau Anda yang punya konteks hidup yang demikian itu nggak akan dipaksa oleh Tuhan harus pakai bayi tabung itu untuk apa namanya punya anak. Bisa jadi ketika tabungan Anda cukup, harga apa treatment bayi tabung itu udah naik lagi gitu ya. Waduh, nggak cukup lagi gitu ya. Nunggu berapa tahun udah naik lagi gitu ya. Nah, apa upaya terbaik yang harus kita lakukan itu adalah sesuai dengan konteks kita. Ya, kalau kita yang pas-pasan ya, kalau Tuhan memang mau kasih anak, ya pasti Tuhan nggak akan nggak akan pakai cara bayi tabung. Ya. Atau bisa jadi Tuhan kirim orang untuk apa memberikan fasilitas itu kepada kita. Ya. Nah, semua upaya terbaik itu adalah sesuai dengan konteks kita. Tetapi kita mau tanya gitu ya, saya menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan, apakah kita sudah mengupayakan yang terbaik kalau misalnya ada masalah-masalah seperti itu. Kalau ini adalah masalah yang berkaitan dengan psikologis, ketakutan-ketakutan kita begitu ya. Apakah sudah mencoba upaya yang terbaik? Cari pertolongan profesional mungkin ya. Dan berkaitan dengan kekhawatiran, seberapa percaya sih aku itu pada pemeliharaan dan pengaturan Tuhan? Seringkali kalau dihitung-hitung di kertas gitu ya, tadi saya sudah beberapa kali berikan contoh gitu ya, secara ekonomi kayaknya nggak bisa loh ini, apa namanya, anakku ini masuk sekolah, biaya sekolah itu berapa berapa gitu ya. Ya tergantung kita mau sekolah di mana gitu ya. Ada sekolah-sekolah internasional itu yang SPP-nya itu mungkin 1 tahun itu 1 mobil gitu ya. Apa saking mahalnya gitu ya. Tetapi sebenarnya Tuhan itu di Indonesia itu Tuhan sudah pakai pemerintah untuk menyediakan sekolah gratis gitu ya. Nah ini apa menjadi saya tidak mendorong Anda untuk menyekolahkan anak-anak ke sekolah negeri ya, tetapi ini adalah menjadi bagian yang harus kita gumulkan. Apakah memang yang kita sebut sebagai keputusan yang bertanggung jawab itu sebenarnya berdasarkan pada ketidakpercayaan kita pada pemeliharaan dan pengaturan Tuhan. Dan satu lagi yang terakhir ini adalah rasa berhak. Ya. Yang tadi saya sudah sampaikan di depannya. Nah, ini kita mesti evaluasi begitu ya. Dasar kita memilih child free atau tidak, apakah ini adalah suatu keinginan otonom? Ini tubuhku, ini jalan hidupku, aku boleh lakukan apa yang aku mau. Aku sudah ngitung begitu ya, di atas kertas kita sudah hitung, atau sebenarnya kita memilih di dalam takut akan Tuhan. Ini adalah beberapa hal yang kita mesti uji hati kita. Ya, jangan sampai kita terjebak, apakah itu dengan panggilan, apakah itu dengan pikiran ini adalah suatu rasa tanggung jawab, begitu ya. Yang sebenarnya adalah kita nggak peduli dengan keinginan Tuhan. Kita nggak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kita bersembunyi dari realita yang seharusnya kita hadapi. Atau bahkan mungkin kita adalah orang-orang yang merasa berhak menentukan jalan hidup kita sendiri. Nah, secara ringkas, saya coba apa namanya buat suatu langkah praktis begitu ya. Bagaimana kalau kita ini ada di dalam pergumulan untuk child free atau enggak begitu ya. Yang pertama menurut saya ini adalah yang paling penting ya. Kita mesti jujur. Jujur terhadap kepada diri dan jujur kepada Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan beberapa contoh. Kita seringkali begitu mudah mengambil keputusan dan merasa keputusan kita ini benar ketika kita masuk di dalam aktivitas kerohanian. Ya. Bahkan mungkin memilih meninggalkan apa yang sudah kita punya, pekerjaan, bahkan mungkin keluarga, begitu ya, masuk ke dalam sekolah teologi atau pekerjaan misi dan lain sebagainya. Kita berpikir itu pasti benar. Tapi kita mesti jujur kepada Tuhan, jujur juga kepada diri kita,
uh, bergumul itu dengan sikap takut akan Tuhan. Termasuk ketika tadi ya, semua tadi yang saya bicarakan. Takut ini orang tuaku kayak gini, tidak mungkin aku bisa jadi anak ya orang tua yang baik. Atau mungkin kita berpikir kesehatan ini menjadi masalah dan sebagainya. Keputusannya apa? Itu setiap dari kita akan berbeda. Tetapi satu yang wajib kita lakukan, harus kita lakukan itu adalah kita mesti jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan diri kita. Semua pergumulan ini harus didasari pada sikap takut akan Tuhan. Lalu yang kedua ini menguji hati. Tadi saya sudah paparkan detailnya begitu ya. Kita bisa melihat apakah pergumulan child free, alasan-alasan yang aku buat ini adalah sesuatu yang bertanggung jawab, atau ini tuh sebenarnya aku tuh punya masalah psikologis, atau sebenarnya aku tuh punya masalah kerohanian, nggak mau taat gitu, sama Tuhan. Ya. Nah, ini kita masih menguji hati kita. Lalu yang ketiga, bicarakan. Bicarakan dengan orang yang terdekat ya orang terdekat kita itu adalah pasangan. Apa mau nanti kita sampai tua berdua gitu ya, seperti kampanye ini gitu ya, sampai tua berdua saja gitu ya. Saya ketemu beberapa orang yang datang kepada saya dan mengatakan istriku atau suamiku tidak mau punya anak, padahal aku pengen banget ya. Keputusan child free itu tidak boleh menjadi keputusan pribadi, tetapi menjadi satu keputusan bersama gitu ya sebagai pasangan. Saya kasih di sini keluarga dalam kurung begitu ya, karena ada keluarga itu yang bisa menjadi support system yang baik, yang bisa memberikan suatu pemahaman aspek-aspek yang lebih luas gitu ya, sehingga kita bergumulnya itu bisa uh, nggak sembarangan mengambil keputusan. Tapi juga ada keluarga-keluarga itu yang justru memperkeruh suasana gitu ya, membuat masalah ini menjadi rumit, jadi gosip, diomongin ke sana sini begitu ya. Nah ini maka Anda mesti lihat ya, apakah keluarga Anda ini termasuk keluarga yang bisa mendukung pergumulan child free atau justru malah memperkeruh. Kalau yang memperkeruh ya enggak usah diajak ngomongan gitu ya. Oke, lalu yang ketiga itu adalah bantuan ya. Carilah bantuan profesional bila perlu. Kalau ini masalah kesehatan ya bicara dengan dokter ya, jangan cuman googling aja ya. Sekarang googling itu sudah menjadi klinik yang gratis gitu ya, yang disukai pasiennya banyak sekali. Klien-klien saya itu banyak yang datang sudah dengan diagnosa gitu ya. Saya nanya siapa yang tegakkan diagnosa ini? Saya lihat dari Google gitu ya. Waduh ya, masalah-masalah kesehatan saya rasa banyak sekali ya yang dokternya itu adalah dokter G gitu ya, dokter Google gitu ya. Nah ini carilah bantuan profesional untuk membicarakan itu. Kalau Anda ada ketakutan-ketakutan yang berkaitan dengan masalah psikologis ya, carilah konselor, carilah pertolongan. Kalau Anda berpikir, aduh, kok kayaknya aku ini nggak mau taat gitu ya, ini itu masalah kerohanian gitu ya, carilah hamba Tuhan supaya kita tidak terjebak dengan pemikiran bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang bertanggung jawab. Kembali lagi saya ulangi, saya berasumsi bahwa kita yang ada di sini ini adalah orang-orang yang memang takut akan Tuhan, orang-orang yang kepingin mentaati firman Tuhan, tetapi ada di dalam pergumulan child free berkaitan dengan konteks hidup yang tidak biasa atau yang tidak mudah begitu. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, kita mesti mengevaluasi diri kita. Gitu. Kita itu ada di dalam posisi yang mana. Apakah kalau Tuhan nanya, kenapa nggak bawa anak gitu ya? Kita bisa menyampaikan suatu alasan yang bertanggung jawab. Atau sebenarnya itu tadi, masalah psikologis atau masalah kerohanian kita ya. Saya akan mengakhiri pemaparan saya. Ada satu gambar bayi yang tersenyum sambil tidur gitu ya. Dan dia mengatakan, I'm blessed, not a burden. Saya adalah berkat dan beban. Berkat-berkat Tuhan, Abraham, kepada Ishak, Yakub itu salah satunya adalah. Dan anak ini juga menjadi satu perintah yang Tuhan ingin kita berikan kepada dia ketika manusia itu pertama kali diciptakan. Dan saya percaya itu adalah sesuatu yang sangat penting
sehingga kita bisa meneruskan generasi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekian pemaparan dari saya. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Restu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Hera yang sudah memberikan pemaparan terkait dengan fenomena child free. Baik, sahabat Scripture Reunion Indonesia, kita akan masuk dalam sesi diskusi. Ibu Bapak dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita saat ini dengan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskannya pada bagian chat dan kami akan membacakannya kepada narasumber. Baik, sepertinya di bagian chat ini sudah ada, Ibu. Saya akan membacakan untuk kita. Ini dari Ibu Rachel ya, semoga saya benar, bukan Rahel ya. Rachel Obaja, seperti itu namanya. Oke, jika pilih child free karena tidak mau menurunkan penyakit, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Karena mengasihi keturunannya tidak mengalami sakit yang berkelanjutan. Bagaimana Ibu Hera? Setiap pergumulan itu kompleks ya. Seringkali orang-orang yang berkata selalu ya, kalau kita ngomongin tidak mau menurunkan sesuatu yang jelek kepada anak begitu. Ini kan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang bertanggung jawab. Tetapi seringkali itu tidak didasarkan kepada upaya yang sudah maksimal. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, coba upayakan dulu gitu ya, nanya dan sebagainya begitu ya. Kalau memang para profesional ini mengatakan ini tuh too risky gitu ya. Misalnya kayak tadi ya, talasemia sama thalassemia udah pasti anaknya itu talasemia. Ya, dan talasemia itu sangat menderita. Ya. Kalau misalnya saya ditanya apakah boleh gitu ya, pendapat saya pribadi ya saya akan katakan boleh. Ya. Karena ini terlalu beresiko. Ya. Kalau misalnya Down syndrome sama Down syndrome begitu ya. Kalau saya ditanya, bahkan menikah pun bagi saya tidak boleh gitu. Ya. Karena prinsip menikah itu kan meninggalkan ayah dan ibu, menjadi keluarga yang mandiri, menjadi satu mandiri. Kalau dua-duanya Down syndrome, apalagi kalau kondisinya parah, apakah atas nama hak asasi manusia kita bolehkan? Yaitu menikah dan tidak menjadi mandiri. Mana bisa mandiri? Mesti bergantung kepada orang lain. Ini kan prinsip yang bukan prinsip Alkitab tentang pernikahan gitu ya. Kalau meninggalkan keluarga untuk menjadi mandiri. Tapi kalau situasinya sebegitu gitu ya, seringkali sekarang ini kan semua bicaranya kan atas nama kasih, atas nama hak asasi manusia gitu ya. Tapi saya rasa itu bukan suatu keputusan yang bertanggung jawab. Ya, kalau misalnya seperti itu ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Ibu Rachel, apakah karena penyakit itu boleh untuk child free, saya rasa ini mesti dilihat konteks by konteks ya. Dan kalau memang kita sudah mencoba upaya gitu ya, seperti yang tadi saya ceritakan teman saya, ini kan penyakit sebenarnya ya. Meskipun ini bukan penyakit yang diturunkan ya, tapi penyakit pada mamanya. Dia melakukan upaya dan konteks keluarganya memang mampu untuk itu saya lupa ya, dia satu kali suntik itu berapa gitu ya, itu dilakukan setiap hari selama 9 bulan gitu ya. Nah kalau yang kita yang dananya pas-pasan ya nggak mungkin bisa melakukan itu begitu ya, nggak perlu juga gitu ya ngutang-ngutang gitu ya supaya bisa dilakukan ya. Ya kita kumulin dengan takut akan Tuhan begitu ya, dan kita sampaikan kepada Tuhan, aku nggak mampu untuk ngikutin treatment ini gitu ya. Nah, kalau memang Tuhan izinkan gitu ya, dia bisa intervensi. Tapi kalau enggak ya sudah, nikmati hidup tanpa anak seperti itu. Apakah cukup mudah? Baik, terima kasih Ibu Hera. Semoga terjawab Ibu Rachel. Memang sungguh pilihan yang sangat tidak menyenangkan ketika kita ingin memiliki anak, tetapi kita melihat nanti ke depan prediksi manusianya bahwa kalau saya punya penyakit yang tidak disembuhkan, nanti anak saya bisa juga menderita seperti saya sepertinya. Itu bisa menjadi tindakan kasih dan tanggung jawab saya juga untuk anak saya selanjutnya. Seperti itu mungkin ya Ibu ya. Baik, ini juga ada pertanyaan. Wah, namanya juga mirip sekali, Rachelia. Ibu Rachelia bertanya, adakah norma atau aturan dalam perspektif Kristen, baik secara langsung atau tidak langsung, yang mengatur tentang child free? Itu terlepas dari kitab Kejadian, begitu. Silakan, Ibu Hera. Ya, kalau berbicara dengan anak saya sejauh ini sih belum pernah nemu gitu ya, atau mungkin saya baca tapi nggak ngeh gitu ya. Tetapi kalau berkaitan dengan panggilan itu ada. Ya. Misalnya Paulus itu kan mengatakan ya,
dia tidak beristri gitu ya, bawa istri, karena dia mau fokus untuk pelayanannya begitu. Dan dia mengatakan ada orang-orang yang memang dipanggil demikian, ada yang enggak gitu ya. Kalau kita tarik secara lebih luas berkaitan dengan anak gitu ya, memakai prinsip yang sama, saya rasa itu boleh, itu bisa ya. Tetapi kembali lagi gitu ya, hati kita ini adalah pusatnya Roh Kudus sekaligus pusatnya aku. Aku yang licik itu pusatnya itu di hati gitu ya. Maka kita itu mesti uji hati kita. Seringkali itu kita bersembunyi dengan kebenaran-kebenaran Alkitab, dengan aktivitas-aktivitas rohani gitu ya. Padahal sebenarnya mau memanifestasikan keinginan aku gitu ya. Itu yang kita mesti waspada. Uji hati, apakah ini tentang keakuan? Apakah ini benar-benar berdasarkan apa yang Tuhan mau atau yang aku mau? Begitu Ibu Hera. Menilik hati. Wah, ini PR besar ini ibu-ibu dan bapak-bapak untuk kita bisa menilik hati dan memuji kita masing-masing. Oke, baik. Ibu Racelia semoga bisa terjawab dengan pertanyaan Ibu dan kita kembali kepada Ibu Rachel Obaja. Beliau bertanya kembali, ini Ibu Hera, banyak anak usia dewasa tetapi tidak mandiri. Apakah sebaiknya tidak menikah sampai sudah bisa mandiri dan siap punya keturunan? Wah, ini yang difokuskan kepada kemandirian Ibu Hera. Ini bagaimana, Bu? Ya, ini pertanyaan yang sulit ya. Ya, ya. Ini Ya, keinginan berarti kan untuk nikah gitu ya sebenarnya. kan udah kepingin gitu ya, Ya, pacaran udah lama gitu ya. ya Padahal semuanya betul. satunya anak mami, satunya anak papi gitu ya. Betul, betul. Kan Gimana Ibu? bagaimana? Sebenarnya kalau kita pakai prinsip kemandirian ya harusnya kan tidak boleh gitu ya. Tetapi kan ini anak kalau sudah pacaran begitu lama, waduh, dengan pergeseran gaya hidup yang sekarang ini kan bisa jadi ngawur gitu ya. Jadi sebenarnya kan ya tugas orang tua gitu untuk memandirikan. Dan biasanya cuman permasalahannya anak-anak yang demikian ini ketika menikah itu mama papanya ikut menikah. Sorry ya, maksudnya itu Oke, ya, 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 ya bisa, betul, betul. mereka tuh tetap terus begitu ya. Sebenarnya kalau kalau memang kita itu mau memandirikan sekarang belum terlalu ready gitu ya, mereka kita paksa lepas gitu ya, itu tuh mereka akan berproses gitu. Meskipun awalnya itu pasti ngawur-ngawur begitu ya, akan banyak salah dan sebagainya gitu ya. Seharusnya posisi orang tua itu kan yang ngawasin aja gitu ya, jangan sampai terlalu terlalu Campur. efeknya itu berat gitu ya. Tetapi seringkali anak-anak yang demikian itu kan lahir dari orang tua yang terus ngasih mereka empeng Ya, gitu. betul. Nah, ini Nyuapin. ini Betul. kan sulit gitu. Masalahnya itu tidak sesimpel dengan ini tidak mandiri, ini tidak mandiri gitu ya. Nah, dilemanya kan nggak dinikahin, mungkin bisa justru melawan firman Tuhan gitu ya. Kalau dinikahin kondisinya masih seperti ini gitu ya. Kalau saya sih percaya sih dipersiapkan dulu anaknya dan kasih kesempatan untuk itu ya. Nah, cuman orang tuanya juga mesti diingetin juga. Biasanya kan gitu kan, dia tetap setiap kali datang gitu ya, nanti masaknya ini baksonya belinya di sini, anunya di sini gitu kan ya, ini kalau servis mobil di sini, olinya yang ini gitu-gitu terus begitu ya. Ini kan anak-anak itu ya enggak akan sampai kapanpun enggak akan pernah siap yang kayak gitu. Ya, Ya, saya enggak bisa memberikan jawaban yang strict gitu ya, Bu Rachel ya. Minta maaf ya, tetapi ya ini realitanya itu seperti itu ya. Ya apa ya harus dipersiapkan anak ini, bukan cuma anaknya, tapi juga orang tuanya. orang tuanya juga memiliki kesiapan melepaskan anaknya untuk hidup berumah tangga, belajar untuk lebih mandiri lagi, bukan ketergantungan juga yang diharapkan dari orang tuanya. Atau bahkan takutnya ketika sudah punya anak, anaknya diberikan kepada orang tua untuk diasuh. Dan Jadi orang tua agak bergeser. Jadi agak bergeser, bukan saya curi tapi punya anak tapi saya malas untuk menjaga. Ya udah saya mumpung masih ada ya, orang tua atau mertua saya berikan gitu ya. ya, dan kadang orang tua juga kesenangan gitu ya. Iya, Punya mainan baru gitu kan di rumah udah sepi iya. gitu. Itu betul betul betul. Akhirnya larinya ke sana. Child free bukan masalah untuk ketakutan dia untuk menjaga anak gitu, tetapi saya masih ada
penolong saya gitu, malaikat saya, ibu saya, mertua saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk jawabannya, semoga terjawab Ibu Rachel. Dan ini kembali kepada Ibu Rachelia Krisendira sebelum saya menuju ke Pak Yosafat yang sudah raise hand. Ini mungkin menyambung dengan pertanyaan Ibu Rachelia tadi. Berarti child free dalam perspektif Kristen itu situasional ya Ibu Hera ya. Jadi apakah ada sisi negatif dan sisi positif dari penerapan child free dalam perspektif Kristen? Begitu. Ya, ini pertanyaannya global sekali gitu ya. Kalau tadi saya gambarkan yang di depan tadi ya, kita pakai yang kejadian 1 gitu ya. Bagian yang depan ini sudah absolutely itu, apa namanya, ndak ada apa namanya, konteks itu ndak ada kaitannya gitu ya. Itu artinya adalah kita mesti mengupayakan itu menjadi bagian yang paling harus kita lakukan gitu ya. Anak cucu itu tuh itu menjadi arah yang kita upayakan semaksimal mungkin bisa seperti itu. Cuman realitanya ketika kita berbicara dengan konteks hidup yang tadi begitu, konteks hidup itu macam-macam. Apakah kita mau memaksakan apa namanya kayak tadi gitu ya, misalnya ini talasemia begitu ya, untuk punya anak misalnya kayak gitu. Dan ini akan memunculkan penderitaan yang luar biasa. Dan meskipun kita percaya itu ada pemeliharaan Tuhan. Ya. Cuman bahayanya ketika kita berbicara ini kita sebutkan sebagai suatu yang kontekstual begitu, eh, ini tuh jebakannya itu banyak gitu ya. Maka apa? Saya sih melihat kalau orang yang demikian datang kepada saya gitu ya, saya hanya akan berikan tips-tips. Kamu bergumul sendiri sama Tuhan. Ya, kita bukan berpegang pada hukum ini boleh, ini tidak begitu ya, tetapi berpegang pada tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Ya, iman itu datang di dalam konteks, tumbuh di dalam konteks, diresponi di dalam konteks. Kayak tadi satu contoh gitu ya. Kalau kita itu memang apa namanya 1 bulan cuman bisa nabung 100.000 aja udah bagus gitu. Saya sih sangat yakin gitu ya. Orang-orang yang demikian itu tidak dituntut oleh Tuhan itu untuk apa punya anak melalui bayi tabung misalnya seperti itu. Kalau kita pakai bahasa Alkitab begitu ya, ya kalau bayi rohani itu makannya itu susu. Itu salah satu yang kontekstual gitu ya. Kalau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, ya makanannya itu adalah makanan keras. Kalau kita kaitkan di dalam perkumpulan ini, gitu ya, saya tetap percaya gitu ya, Tuhan itu deal dengan kita itu di dalam konteks hidup kita masing-masing. Ya, saya tidak mau membuat suatu statement yang bersifat hukum gitu ya. Ini standarnya seperti ini. Harus dimiliki kebijaksanaan. Cuman kita mesti waspada ya. Bicara konteks itu jebakannya banyak. Jadi apa namanya? Kalau kita menjadi orang yang mendampingi, orang yang berkumpul dengan child free gitu ya, kita mesti apa namanya? Benar-benar tolong dia untuk bisa jujur di hadapan Tuhan, lihat satu-satu gitu ya. Bahkan mungkin kekhawatiran-kekhawatirannya itu kita munculkan gitu ya. Supaya nanti kita bisa lihat dengan situasi yang seperti ini tuh bagaimana aku melakukan tanggung jawab. Berarti bukan hanya persoalan situasional, tapi bagaimana tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam pilihan yang sudah ditetapkan atau ingin mengambil suatu jalan yang harus dilalui. Baik, sepertinya itu cukup menjawab ya Bu Racelia ya. Semoga merasa terpuaskan dengan jawaban Ibu Hera. Baik, sebelum saya lanjutkan ke bagian chat untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin bisa langsung bergabung Pak Yosafat untuk di unmute, bisa langsung memberikan pertanyaan kepada narasumber kita Ibu Hera. Silakan Pak Yosafat. Selamat malam, terima kasih Bu Restu. Selamat malam Bu Deborah, ini Ibu Pendeta ya maaf. Saya konselor. Saya dari GKI Kuitang. Yeah. Set free memang sedang fenomenal sekali ya sekarang ya, terutama untuk Gen Z itu sangat populer dan sebagian besar mengamini, artinya banyak pengikutnya. Tapi kan secara moral gereja jelas ini bertentangan ya, karena salah satu tujuan perkawinan prokreatif ini tidak terpenuhi
lalu juga wujud sakramental gereja secara bahwa mereka bersekutu dan untuk melangsungkan kehidupan ini juga kurang terpenuhi. Tetapi secara humanis dari sisi kemanusiaan, pasangan ini punya pilihan, Bu. Karena berdasar realita, fakta, dan juga kondisi sosial ekonomi, mereka berpikir praktis bahwa keputusan akhirnya lebih baik tidak mempunyai anak karena dengan alasan sosial ekonomi dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang sikap gereja ikut mengawal ini supaya tidak terjadi uh, kesenjangan pemahaman secara dogmatis gereja jelas menentang ya secara moral, tetapi ada fakta realitas yang ini menjalar seperti kanker gitu. Ya. Kan genset itu seperti kanker ini, diam-diam merayap gitu kan. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkapkan begitu. Nah, bagaimana sekarang sikap gereja mengantisipasi atau menyikapi ini supaya tidak terjadi akhirnya orang ngapain gua ke gereja juga ya, karena ternyata di gereja banyak larangan dan sebagainya. Tetapi bagaimana gereja menjadi sebuah tempat yang mereka juga nyaman dengan pilihannya, tetapi juga mereka tidak lari dari gereja. Yeah. Seberapa cepat, maksud saya, seberapa cepat gereja mengantisipasi perubahan-perubahan ini, pergerakan ini, karena pergerakan ini sebetulnya memang sudah lama ada, cuman kan berani bersuara itu kan baru beberapa tahun ini. Yeah. Okay. Jadi bagaimana sekarang sikap gereja untuk supaya tidak kaku, tapi juga tidak kolot, tapi juga mau adaptasi atau membuka ruang untuk ini. Apakah di dalam bina pranikah kemudian ada sebuah perjanjian tertulis, begitu ya, mau punya anak atau tidak? Nah, jika tidak kan gereja bisa mempertimbangkan ini perlu diberkati atau tidak, kan seperti itu secara administrasi. Saya tidak tahu, tapi bagaimana kebijakan gereja dalam mengantisipasi ini supaya kanker ini bisa kita hambat dengan pelan, bukan dengan operasi begitu ya. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Yosafat ya atas pertanyaannya. Ya, ini satu pertanyaan yang realistis gitu ya. Karena ini anak-anak muda ini saya juga menemukan gitu ya, makin lama itu makin banyak yang bicara ke sana begitu ya. Apa namanya? Lalu kita ini mesti bagaimana? Sebenarnya apa yang dilakukan malam ini itu sesuatu yang baik ya. Dan ternyata saya mendapatkan informasi dari teman-teman saya lembaga-lembaga yang lain juga melakukan hal yang sama gitu ya. Dan saya sangat setuju kalau itu masuk di dalam salah satu poin mengenai di dalam katekisasi pranikah begitu ya. Saat ini tuh kan perintah Tuhan gitu ya. Kalau kita itu memang mengaku anak Tuhan, ya kita mesti taat apa yang diperintahkannya gitu ya. Meskipun kita tidak bisa tutup mata gitu ya terhadap situasi-situasi tertentu yang terpaksa mereka harus mengambil keputusan itu. Tetapi kalau tadi disampaikan ini adalah pilihan, saya rasa itu adalah suatu tadi ya rasa berhak gitu ya. Aku tuh berhak untuk melawan Tuhan. Aku itu berhak untuk nggak ngikutin apa yang Tuhan mau. Nah ini saya rasa ini bukan sikap seorang anak Tuhan gitu ya. Jadi saya rasa ada titik-titik yang nggak bisa dikompromikan gitu. Kita pengen nerima mereka dengan gaya hidupnya gitu ya supaya mereka tetap datang ke gereja gitu ya. Tetapi kita juga kepingin menjadi gereja ya. Itu kan berarti pilihannya kan mau setia sama Tuhan apa enggak gitu kan ya. Nah, terus tadi poin yang Bapak sampaikan apakah itu menjadi satu perjanjian begitu ya. Saya rasa itu enggak akan terlalu efektif ya. Karena sekarang ini zamannya option. Ya, kalau gereja di sini misalnya nih ya sudah terlalu oke lah supaya bisa dinikahkan kan ya pasti ya dia akan bilang iya gitu kan ya. Apa namanya sudah dinikahkan, udah selesai gitu ya. Terus di dalam pergumulan akhirnya mereka memilih untuk child free daripada dapat disiplin gereja ya pindahlah ke tetangga sebelah. Ya, itu saya rasa bukan sesuatu yang baik ya. Akan lebih baik kalau misalnya apa namanya kita lakukan di dalam bentuk pencegahan gitu ya, pembinaan, kesadaran dan pendampingan gitu ya. Saya rasa beberapa poin yang tadi saya sampaikan itu bisa dipakai gitu ya.
Apakah memang pilihannya ini adalah sesuatu yang bertanggung jawab, atau ini itu sebenarnya adalah permasalahan psikologis yang perlu ditolong, atau sebenarnya ini masalah kerohanian gitu, masalah hati yang nggak mau taat sama Tuhan. Kalau permasalahannya hati ya saya rasa apa namanya, mau bagaimana gitu. Oh memang nggak kepengen taat kok. Ya, apa? Saya rasa sih memang kita tuh nggak bisa rangkul semua orang ya. Ya pribadinya kita rangkul tetap begitu ya. Tetapi kan kita nggak bisa kalau diminta untuk menyetujui pendapat mereka dengan otoritas mau child free. Saya rasa keinginan untuk berotoritas ini bukan hanya di dalam konteks child free, tetapi di dalam konteks hidup yang lain. Bahkan kalau kita kembali ke Taman Eden gitu ya, kenapa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Karena mau otoritas, mau otonom, menentukan kebenaran sendiri. Itu kan yang ditawarkan oleh iblis kan. Kamu bisa menjadi seperti Allah, menentukan apa yang baik, apa yang jahat. Itu yang jadi kepinginannya manusia. Karena kalau kalau kita turutin, nanti gereja itu sudah lama-lama menjadi tawar yang apa namanya nggak lagi dipakai Tuhan untuk menjadi apa garam dan terang. Karena ini tadi ya, kalau berkaitan dengan masalah hati, saya rasa kita mesti apa namanya hati-hati. Ya. Ada titik-titik yang memang kita itu nggak bisa kontrol. Ya. Tetapi akan jauh lebih aman dan akan jauh lebih baik kalau yang kita lakukan itu adalah pencegahan melalui pembinaan, begitu ya. Dan bahkan sekarang banyak gereja yang mulai melihat pentingnya pembinaan di dalam kelompok-kelompok kecil. Karena apa kita nggak bisa hanya mengandalkan kekuatan mimbar. Nah, mimbar itu sekarang itu sudah bisa menjadi objek aja gitu ya, apa namanya, dengan berbagai banyaknya pilihan yang ada sekarang, apalagi yang kemarin ya kita dikasih kesempatan pandemi COVID itu, ya itu dia akan milih-milih suara yang dia suka gitu. Tetapi apa namanya, saya rasa kita mesti menekankan kepada itu. Saya nggak tahu apakah ini cukup menjawab Pak Yosafat atau enggak. Mungkin salah satunya tadi juga sempat terkatakan oleh Pak Yosafat dengan bina pranikah tadi ya Ibu ya. Mungkin ini perlu ditekankan dengan fenomena yang ini semakin menyerbak begitu di dunia kalangan muda. Begitu Pak Yosafat? Ya, Bu, ada satu poin yang belum terjawab adalah antisipasi gereja. Apakah gereja tidak melakukan gerakan atau satu move untuk memparalelkan gerakan ini, atau masih menimbang, melihat, mengamati, dan masih berdiskusi dalam satu wacana? Itu aja sih, Bu. Ya. Saya sih tidak melihat ya secara apa seragam begitu, gereja beda-beda juga begitu ya. Apa namanya? Tapi saya melihat beberapa justru lembaga-lembaga di luar gereja gitu ya, yang apa concern untuk melakukan model-model seminar seperti ini. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini kan sebenarnya juga untuk memberikan kesadaran begitu ya tentang apa fenomena ini itu bagaimana ini kita sebagai orang Kristen itu menyikapinya. Ya. Dan tadi kalau yang Bapak usulkan apakah itu masuk di dalam pembinaan pranikah gitu ya, saya rasa itu boleh gitu ya. Dan mungkin juga ada baiknya gitu ya kalau anak-anak muda ini diajak diskusi gitu. Pandangan mereka itu seperti apa gitu ya. Kan kalau kita hanya berikan sebagai satu arah begitu seringkali kan mereka gereja mah kolot gak ngerti pergumulan kita gitu ya. Nah ini apa namanya justru mereka ngerti realita pergumulannya dan tadi sebenarnya yang saya kasih tadi itu sebenarnya kunci-kunci gitu ya kalau menurut saya ya. Seringkali itu kita itu sembunyi di antara hal-hal yang tampak bertanggung jawab, padahal sebenarnya kita itu pengen, oke, kalau saya pakai kalimat yang lebih vulgar begitu ya, kita sebenarnya pengen memberontak pada Tuhan gitu ya. Itu yang mesti diwaspadai. Ya. Cukup ya Pak Yosef ya. Oke, terima kasih Pak Yosafat. Semoga jawaban dari Ibu Hera sudah memberikan pencerahan gitu ya Pak. Semoga ketika dalam pelayanan Bapak di gereja, kedepannya ada pembinaan, bukan hanya untuk calon gitu ya, calon suami istri, tapi juga untuk para generasi muda atau pemuda yang akan mau menikah gitu ya, supaya mereka juga punya
bukan sedikit, tapi wawasannya terbuka untuk fenomena ini, untuk ke depannya, untuk masa depan gereja juga. Terima kasih Pak Yosafat. Dan Ibu, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi karena waktu kita sudah lewat dari 1 jam gitu. Ini dari Ibu Yulia. Ibu Hera, bagaimana cara menjelaskan ke generasi muda yang beranggapan untuk hidup single dan child free dengan alasan agar tidak mengulang kondisi anak dan orang tua yang bisa menderita karena beban hidup. Bagaimana Ibu Hera? Ya, apa namanya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, apa, kalau sorry pertanyaannya diulang. Ya, baik, saya ulang. Bagaimana cara menjelaskan ke generasi muda yang beranggapan untuk hidup single dan child free dengan alasan agar tidak mengulang kondisi anak dan orang tua yang bisa menderita karena beban hidup? Sepertinya Ya. hampir sama dengan pertanyaan awal tadi ya, Ibu, ya, oleh Ibu Ya. Rachel. Nah, ini yang dimaksud beban hidup itu apa begitu ya? Saya sih berpikir ini mungkin ada kaitan dengan topik yang tadi saya sampaikan, apa namanya, karena pengalaman di masa lalu begitu ya dengan orang tua yang nggak terlalu positif gitu ya, sehingga kan kita tuh kayak nggak punya modal gitu ya untuk bisa apa merawat anak dengan baik begitu. Ya, kalau ini hal-hal yang kayak gini ini kan nggak bisa cuma diomongin. Ya, anak muda ini kan perlu ditolong gitu ya. Permasalahan kamu itu sebenarnya apa? Dan sebenarnya konseling itu membantu gitu ya untuk menemukan apa sih sebenarnya masalahnya, karena 3 orang yang berbeda ini meskipun fenomena di permukaannya itu sama, di belakangnya itu bisa beda-beda gitu. Nah ini kan sebenarnya kita mesti nemuin gitu ya, problemnya dia itu apa. Ini kan apakah memang karena nggak punya model ya, apa namanya, nggak ada contoh orang tua yang baik gitu ya, atau sebenarnya dia itu menyimpan kemarahan gitu ya, sehingga aku nggak akan kasih cucu gitu ya kepada orang tua begitu ya, atau apa yang lain gitu ya. Nah ini kan berbeda-beda gitu ya. Jadi ya kalau misalnya yang seperti itu ya suruh cari pertolongan lah. Nggak ada satu jawaban yang seragam untuk hal-hal yang demikian. Karena kan kalau kita bisa lihat fenomena untuk beban hidup ini bisa kita kalau arahkan atau kerucutkan, kalau menurut saya ya Bu ya, itu kebanyakan adalah masalah ekonomi. Ketika beban ekonomi yang begitu berat, maka saya pun tidak mau memberikan beban ini kepada anak saya. Kalau saya bisa tarik itu adalah fenomenanya adalah fenomena sandwich, di mana akhirnya anak itu nanti akan membiayai hidup saya generasi atas, tapi juga harus saya membiayai kehidupan anak saya generasi bawah. Itu menjadi beban besar gitu akhirnya. Mungkin itu yang lebih dititik beratkan kenapa akhirnya memilih untuk child free. Nah ini ya mungkin saya masih balik lagi kepada seminar yang tadi gitu ya. Apa namanya? Seringkali kan kita itu mengambil keputusan ya berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas gitu ya, dan kita merasa berhak dengan hitungan yang kayak gini nih, nggak worth lah punya anak gitu ya. Terserahlah Tuhan pengen apa gitu. Itu tuh nggak penting gitu ya. Karena firman Tuhan itu menjadi bagian yang terpisah dari kehidupan kita. Ini yang realistis itu ya hitunganku ini gitu kan ya. Padahal Tuhan itu menyediakan suatu keindahan ketika kita itu hidup dalam ketaatan gitu ya. Meskipun mungkin gaya hidup kita terpaksa harus diubah. Karena itu kan kadang-kala yang kita nggak mau gitu kan ya. Kita mau tetap kayak gini gitu ya. Oh, yang supaya nggak nambahin beban ya anaknya yang dicoret gitu kan. Meskipun itu adalah isi hati Tuhan, gitu. Kita coret karena nggak penting. Karena intinya kita sebagai orang tua tidak mau apa ya, bisa dibilang karena ada dasar egois kah Ibu di sini kalau mengatakan bahwa daftar untuk memiliki anak dicoret karena saya tidak mau dia menjadi beban, daripada ini berpusat kepada aku dan kasihan kepada anakku maka saya coret. Itu ada egoisnya kah di dalam diri seorang tua kalau begitu? Saya nggak mau ngomong egois ya. Oke. Kalimat yang lebih halus gitu ya. Rasa berhak. Oke. Ya. Atau tadi balik ya ke pertanyaan Ibu Rachel, karena kasih saya untuk supaya anak ini tidak memiliki beban yang lebih berat ya seperti saya, maka saya coret untuk tidak memiliki anak.
Ya, kita kan merasa kita ngerti gitu ya, kalau ini Ya, terjadi ya, akan jadi beban gitu kan ya. betul, betul. Kalau apa namanya, eh ya ini tuh munculnya itu dari mana? Hmm. Apakah memang dari satu pergumulan yang tadi step-stepnya saya sudah sampaikan begitu ya, yang satu pergumulan yang bertanggung jawab, atau just seperti itu? Hati-hati gitu ya, hati kita itu licik. Apa namanya, di situ bertahta Roh Kudus, di situ juga bertahta aku gitu. Kita kasih kasih mana ini yang porsinya itu lebih besar untuk mengontrol jalan hidup kita. Berarti memang di ending tadi Ibu juga katakan uji diri supaya kita bisa melihat lebih dalam sebenarnya ini bagaimana dengan aku. Pergumulan yang saya hadapi bagaimana. Apakah ini pilihan yang tepat? Apakah ini terjawab? Apakah ini sesuai dengan iman yang aku percayai? Dan bagaimana sebenarnya hidupku ini di hadapan Tuhan dengan pilihan ini tepat? Oke, baik Ibu Hera. Ini pertanyaan terakhir dari kami karena memang waktu sudah memutuskan hubungan kita karena sudah lewat dari 15 menit dari 1 jam. Mohon maaf Ibu Bapak yang mungkin masih banyak pertanyaan. Mungkin kita akan bersua kembali dengan part 2 gitu ya dari Child Free karena ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkadang ini bisa mengusik hati kita karena kalau misalkan dibawa ini lingkup yang kecil bisa jadi Child Free ini lingkup kecil ini membawa pengaruh atau dampak entah itu positif atau negatif dalam lingkungan keluarga. Tapi bagaimana kalau kita bawa ke lingkungan atau bahkan negara? Berdampak besarkah gitu ya, positif atau negatif? Nah, kita mungkin nanti kita akan sama-sama bedah kembali dengan topik bersama tentu saja dengan Ibu Hera. Jadi tunggu tanggal mainnya kapan kita akan bersua untuk membahas hal yang sama karena ini sebuah fenomena besar dan kita sama-sama akan menguliknya. Tapi sebelumnya Ibu Bapak, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk sumber hebat kita Ibu Herawati. Dr. Herawati, Master Teologi, sebagai narasumber di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia pada hari ini, tanggal 22 September 2023, dalam tema Fenomena Child Free dalam Perspektif Kristen. Terima kasih Ibu, ilmu Ibu yang sudah kami berikan, atau Ibu benar-benar sampaikan, itu menjadi membuka wacana pikiran kami, supaya kami bisa bagikan kepada banyak orang, terutama generasi muda. Terima kasih Ibu Hera. Dan Ibu Bapak terkasih, ini sudah terbit. Wah, hari ini merayakan kekudusan keluarga. Pas sekali karena kita bicara tentang tema keluarga, kami dari Scripture Indonesia menerbitkan sebuah buku tentang keluarga Ibu Bapak. Silakan, jadi karena keluarga adalah anugerah dari Allah. Keluarga adalah sarana yang diberkati oleh Allah untuk menguduskan kehidupan kita. Jadi mari kita rayakan kekudusan keluarga dan Ibu Bapak miliki buku ini. Ibu Bapak tidak akan rugi memilikinya. Ibu Bapak dapat menemani keseharian Ibu Bapak melalui buku ini dan akhirnya memberikan juga input kepada keluarga. Dan kita bisa menciptakan kekudusan dalam keluarga itu bersama-sama. Dan terutama di bulan Oktober banyak gereja memperingati bulan keluarga. Jadi mari beli buku ini, kita akan sama-sama menciptakan keluarga yang penuh kekudusan. Informasi dan pemesanan Ibu Bapak bisa lihat di bagian slide kami. Hubungi bagian penjualan Scripture Union Indonesia. Baik, dan Ibu Bapak, 2 minggu mendatang kita akan berjumpa kembali di acara program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia dengan tema Amsal untuk Keluarga. Bersama dengan Bapak Penatua Erdian Sembiring, kita akan bersama-sama melihat Bapak Ibu tentang keluarga kembali. Tapi dari sudut pandang kita, Amsal. Jadi bagaimana setiap keluarga itu harus menjaga kekudusannya dan menghidupkan suasana persekutuan di dalam keluarga. Mari Ibu Bapak kita berkumpul kembali untuk melihat bagaimana Amsal dapat memberikan sebuah pemahaman dan kebijaksanaannya untuk keluarga kita. Jadi Ibu Bapak, demikianlah informasi dari kami dan sebelum menutup acara ini, saya mohon kepada narasumber hebat kami Ibu Hera memberikan kesimpulan dan menutupnya dengan doa. Silakan Ibu Hera. Ya, mungkin saya menyimpulkan sedikit ya bahwa pergumulan child free ini bukan suatu pergumulan hitam putih begitu ya. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan kita mesti mengupayakan yang sebisa mungkin begitu ya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, memiliki anak. Itu pesan utamanya begitu ya. Tetapi ada situasi-situasi itu yang
membuat kita itu bergumul tentang bagaimana ini menjalankan tanggung jawab kita untuk bisa menguasai bumi gitu ya. Dan ada beberapa orang di antara kita yang memang Tuhan izinkan masuk di dalam pergumulan itu. Jadi satu hal yang kita mesti perhatikan gitu ya, apakah memang kita itu mengambil satu keputusan itu dengan suatu tanggung jawab, atau mungkin ini sebenarnya kita itu punya masalah-masalah psikologi atau masalah-masalah kerohanian yang seharusnya kita bereskan terlebih dahulu, bukan melompat pada kesimpulan untuk child free adalah jawabannya. Dan satu hal yang saya ingatkan adalah hati kita gitu ya. Itu tuh sangat licik gitu ya. Meskipun itu suara hati itu bisa dipakai oleh Roh Kudus, tetapi Yeremia itu mengingatkan kita hati itu sangat licik. Jadi keinginan untuk otonom, untuk menentukan kebenaran sendiri ini bukan sesuatu yang baru dan khas berkaitan dengan child free. Tetapi kita bisa ingat kepada Kejadian 3. Pertama kali manusia jatuh dalam dosa itu adalah karena keinginan otonom. Dan saya berharap ini menjadi peringatan buat kita semua di dalam berbagai pergumulan yang kita perlu pilih gitu ya. Apakah dasarnya itu adalah sebenarnya aku menentukan kebenaran aku sendiri, atau memang keinginan Tuhan itu sesuatu yang penting bagi aku. Ya. Saya rasa itu yang saya ingin ingatkan untuk kita semua ya. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama menggumulkan mengenai child free. Kami melihat bahwa di antara anak-anak muda masalah ini semakin lama menjadi semakin biasa. Mereka hanya berpikir tentang kepentingan dan keinginan sendiri dan tidak melihat bahwa apa yang Tuhan sudah rancangkan itu adalah sesuatu yang baik. Tuhan, tolong kami sebagai generasi yang lebih tua dan juga anak-anak muda yang takut akan Tuhan, boleh ingat bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk melahirkan, untuk meneruskan, mewariskan janji-janji Tuhan, membesarkan kerajaan Tuhan di dunia ini salah satunya melalui keturunan. Tolong kami ingat itu terus Tuhan, dan kami juga Tuhan pakai menjadi duta-duta Tuhan untuk berbicara mengenai hal ini kepada orang-orang yang ada di dalam pergumulan mengenai child free. Kami sungguh ingin keinginan Tuhan itu boleh semakin nyata, dan Tuhan boleh memakai kami untuk menjadikan keinginan itu nyata. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.